Istriku manja dan cengeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Maaf ya Bunda, sering bolong up videonya. Soalnya di sini lagi musim rewangan, Bun. Kalau di tempat Bunda-bunda, apakah sama seperti di sini? Biasalah ya Bun, lagi musim kawinan, jadi di mana-mana rewang dan kondangan. Oke, kita mulai ceritanya ya Bun. Maaf juga kalau ceritanya nggak sepanjang biasanya. Hujan gerimis hari itu membasahi pelataran rumah kayu sederhana. Aroma tanah basah bercampur bau kayu tua menyelimuti udara. Aisyah duduk di pelaminan kecil bersama Arman, lelaki yang kini resmi menjadi suaminya. Senyum tipis terukir di bibirnya, meski di hatinya ada rasa cemas yang sulit diungkapkan. Sorenya, ibu mertua Aisyah, Bu Ratna, menatap Aisyah dari ujung kaki sampai ujung kepala. Semoga kamu bisa jadi istri yang gak bikin malu keluarga ya. Ucapnya dingin, selesai resepsi kecil-kecilan hari itu. Aisyah hanya mengangguk sambil tersenyum sopan. Insya Allah Bu, Aisyah akan berusaha. Arman menepuk pelan tangan istrinya. Sudah, jangan dipikirkan. Ibu memang begitu orangnya. Malam pertama di rumah mertuanya, Aisyah mencoba merapikan kamar dan membantu di dapur. Tapi Bu Ratna mengkritik. Nasi ini terlalu lembek, gak bisa masak ya? Besok biar saya saja yang masak, kamu urus yang lain aja. Ucapnya ketus. Aisyah menelan ludah. Baik Bu, jawabnya. Arman hanya diam. Dia malah sibuk dengan udutnya di teras. Tak berniat sedikit pun untuk membela Aisyah. 3 bulan setelah menikah, Aisyah hamil anak pertama. Kabar itu membuatnya bahagia, tapi respon suaminya biasa saja. Oh ya udah, jaga kesehatan, jangan banyak ngeluh, katanya singkat. Sama sekali tak ada perhatian, tak ada pelukan, tak ada tatapan hangat. Beberapa minggu kemudian, saat perutnya mulai membesar, Bu Ratna mengeluh di ruang tamu. Aduh, baru nikah udah hamil. Nanti kalau anaknya banyak, siapa yang mau urus? Jangan nyusahin keluarga, ucap perempuan itu. Sama sekali dia nggak peduli sama perasaan Aisyah. Aisyah mencoba tersenyum, meski dadanya sesak. Malam itu dia menangis diam-diam sambil memegang perutnya. Anakku, semoga kamu lahir sehat. Mama akan kuat demi kamu. Beberapa bulan kemudian, tangis bayi memecahkan dengan malam. Jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Aisyah bangun dari kasur, matanya sayu, tubuhnya lemas, tapi pelan-pelan ia mengangkat Raffi yang baru berumur 2 bulan. Aisyah menimang-nimang Raffi. Nak, diam ya, Mama di sini, bisiknya sambil menepuk-nepuk pelan punggung bayinya. Dari kamar sebelah terdengar suara Bu Ratna. Aisyah, suruh anakmu diam, saya nggak bisa tidur. Aisyah menelan ludah. Iya Bu, maaf, sebentar lagi, jawabnya. Ada rasa sesak, namun mencoba ia tahan sendiri semua itu. Arman yang tidur di kasur tetap memejamkan mata, pura-pura tak mendengar, padahal dia tahu Aisyah sedang kerepotan. Aisyah memandang suaminya sebentar. Mas, tolong pegang sebentar, aku mau ambil susu, ujar Aisyah pelan. Namun, Arman mengerang malas. Kamu aja, kan itu anak kamu, aku besok kerja. Lalu menarik selimut dan membalikkan badannya memunggungi Aisyah. Pagi harinya di dapur, Aisyah menyiapkan sarapan sambil menggendong Raffi. Tangannya cekatan tapi wajahnya pucat. Mungkin efek sering bergadang setiap malam, tanpa ada yang membantu atau menggantikannya. Bu Ratna masuk dengan nada sinis. Lihat tuh, bajumu kusut, rumah berantakan. Baru punya 1 anak aja udah keteteran. Kayak punya anak 10. Ujar Bu Ratna merendahkan menantunya. Aisyah hanya diam, mencoba fokus ke wajan, tapi hatinya panas. Saat makan pagi, Arman hanya menatap layar ponselnya. Mas, tadi malam Raffi susah tidur. Kayaknya perutnya kembung. Nanti pulang kerja kita bawa ke dokter ya. Pintanya dengan lembut. Arman tanpa menoleh berkata, lihat nanti aja kalau aku sempat. Jawabnya acuh. Terlihat tak peduli. Padahal Raffi juga anaknya.
Seolah Arman melimpahkan seluruh tanggung jawab anak kepada Aisyah. Setahun pun berlalu. Aisyah hamil lagi. Raffi baru berumur 1 tahun. Tapi dia harus bersiap menyambut anak kedua. Tubuhnya sering pegal, tapi pekerjaan rumah tetap menunggu. Ya, sejak Aisyah ada di tengah-tengah keluarga Arman. Seluruh pekerjaan rumah, Aisyah yang mengerjakan. Bu Ratna memilih santai. Padahal waktu itu, dia selalu komen masakan Aisyah tak enak lah apalah. Tapi sekarang, semuanya diserahkan pada Aisyah. Rumah keluarga Arman memang sederhana, namun isi di dalamnya luar biasa. Ya Bu Ratna, seleranya tinggi, tak mau terlihat miskin. Walau gaji anaknya masih terbilang pas-pasan. Bu Ratna berani kredit sana-sini, yang penting punya barang yang dia inginkan. Memang rumah papan sederhana itu dicat sedemikian rupa hingga terlihat menjadi rumah lama yang klasik dan juga elegan. Terlihat mewah, walau tampilannya biasa saja. Suatu sore, Aisyah memberanikan diri berbicara pada Arman. Mas, aku capek. Kayaknya aku butuh bantuan. Bisa nggak kita cari pembantu biar aku nggak kewalahan? Pinta Aisyah. Matanya penuh harap. Tampak raut wajah lelah di sana. Arman menghela napas. Ngapain buang-buang uang? Kamu kan di rumah aja, urus aja sendiri. Jawab Arman ketus, sama sekali tak peduli atau memikirkan sedikit saja perasaan Aisyah. Bu Ratna yang mendengar langsung ikut menimpali. Iya, dulu saya punya 5 anak juga urus sendiri. Kamu ini manja banget. Aisyah mengangguk lemah. Malam itu, ia menatap Raffi yang tertidur pulas. Nah, maaf ya, kalau mama sering lelah, mama janji akan tetap kuat demi kalian. 2 tahun berlalu. Tak hanya Rania, adiknya Raffi. Lahir juga Raka, anak ketiga Aisyah dan Arman. Bukan Aisyah tak mau KB. Ia terpaksa melepas KB-nya karena Arman mengeluh. Jika Aisyah KB, rasanya tak seperti biasa. Aisyah juga jadi gemuk, membuat Arman tak nyaman melihatnya. Jadi terpaksa Aisyah melepas KB-nya dengan resiko dia harus hamil lagi. Dari sini kalian sudah tahu kan betapa egoisnya seorang Arman. Hari itu suara tangisan bersahut-sahutan. Raffi menangis minta susu. Raina yang baru berumur 2 tahun menjerit karena mainannya diambil oleh Raffi. Dan Raka, bayi yang baru lahir, mengerang lapar. Aisyah berlari kecil dari dapur ke kamar, lalu ke ruang tamu, mencoba menenangkan ketiganya. Rambutnya berantakan, bajunya basah oleh keringat dan air susu yang merembes. Raffi, sabar ya nak, mama bikin susu. Raina jangan nangis, nanti mama ambilin mainan lagi. Raka, aduh sayang, sebentar ya, ucapnya. Bahkan dia sering memegangi kepalanya, mungkin terasa berdenyut karena situasi yang sangat sulit ini. Saat semua anak akhirnya tertidur, Aisyah duduk di lantai, menatap jemari tangannya yang kapalan. Dia bahkan belum makan siang. Tiba-tiba Bu Ratna masuk. Ya ampun, rumah ini kayak kapal pecah. Kamu ngapain aja seharian? Teriaknya. Aisyah mencoba menjelaskan. Tadi anak-anak rewel semua, Bu. Saya baru sempat. Belum selesai Aisyah berucap. Bu Ratna sudah memotong. Alasan terus. Dulu saya urus 5 anak tanpa ribut-ribut. Kamu gak becus, bentak Bu Ratna. Arman pulang sore itu. Aisyah berharap suaminya akan sedikit membelanya, tapi yang keluar dari mulut Arman malah, ya udah Syah, dengerin aja ibu. Kamu memang harus lebih rapi, ujarnya. Arman yang merupakan anak bungsu mengharuskan dia tinggal di rumah ibunya. Ya, keempat saudaranya yang lain sudah pisah rumah, tinggal di rumah mereka sendiri, sementara Arman mendapatkan warisan rumah itu. Jadi mau gak mau Arman harus tinggal di sana. Begitu juga dengan Aisyah. Kalau Arman mah senang saja. Tapi yang empat adalah Aisyah. Dia harus menahan semuanya seorang diri. Harus terus sabar dan tak tahu kapan ujungnya. Mata Aisyah panas. Mas, kamu gak tahu tadi aku seharian kayak apa? Sudah, aku capek kerja. Jangan ditambah ribut. Sahut Arman cepat. Malam harinya, di malam yang sunyi,
Pukul 11 malam, semua anak tertidur. Aisyah duduk di tepi kasur, menatap Arman yang sibuk dengan ponselnya. Mas, kamu gak kangen sama aku? Kita hampir gak pernah ngobrol lagi. Arman menghela napas berat. Syah, aku pulang kerja itu cuma mau istirahat. Jangan dibikin drama, kata lelaki itu. Aisyah menunduk. Hatinya terasa kosong. Padahal aku cuma pengen kita kayak dulu, yang saling sayang. Ucapnya lembut. Tidak ada jawaban. Hanya bunyi ketikan ponsel dan detak jam dinding. Mata Aisyah beralih ke kasur yang ada di lantai. Aisyah menatap wajah ketiga anaknya yang tidur pulas. Air matanya mengalir. Kalaupun papa mereka gak sayang, Mama janji akan sayang sama kalian sampai kalian besar. Mama gak akan biarin kalian kekurangan, ucapnya dalam hati. Paginya, Aisyah menjemur pakaian di halaman belakang. Sinar matahari terasa panas di kulitnya, tapi pikirannya justru terasa lebih berat. Uang belanja yang diberikan Arman semakin sedikit, padahal kebutuhan anak-anak semakin banyak. Saat Arman pulang kerja, Aisyah mencoba bicara. Mas, uang belanja kemarin gak cukup. Popok Raka habis, susu Raina dan Raffi tinggal sedikit. Aku mau minta tambah ya. Ucapnya, ada rasa takut, tapi sebagai seorang istri yang tak berpenghasilan, dia harus mengatakan ini pada suaminya. Arman menghela napas panjang. Syah, aku juga pusing. Gajiku gak nambah. Kamu atur aja yang ada, jangan boros. Lelaki itu membentak. Sama sekali tak peduli. Mas, ini bukan soal boros. Anak-anak butuh. Ucap Aisyah menjawab. Sudah, jangan banyak protes. Arman langsung masuk ke kamar, meninggalkan Aisyah berdiri dengan napas tercekat. Beberapa hari kemudian, Aisyah mencoba untuk mencari peluangnya sendiri. Aisyah memutuskan membuat kue basah untuk dijual ke tetangga. Ia mulai bangun pukul 3 dini hari untuk membuat adonan, lalu menitipkan jualan di warung dekat rumah. Tetangganya Bu Yanti tersenyum melihat Aisyah mengantar kue. Syah, ini enak banget kuenya. Nanti aku pesan buat arisan ya, ucap Bu Yanti. Aisyah tersenyum tipis. Alhamdulillah, terima kasih Bu, jawabnya. Namun saat Arman tahu, ia malah bersikap dingin. Ngapain capek-capek jualan? Malu sampai kalau orang tahu istriku jualan kue. Aisyah menatapnya tak percaya. Mas, aku cuma mau bantu supaya kita nggak kekurangan, kata Aisyah. Ya udah kalau mau dagang, jangan sampai ganggu anak-anak, jawab Arman singkat sambil menyalakan udutnya. Sementara itu Bu Ratna tak mau kalah. Dia juga turut berkomentar tentang Aisyah yang berjualan kue. Kamu ini aneh, istri orang mah kerja, bukan dagang seperti kamu jualan kue murahan. Jaga anak yang benar, jangan semua dibagi-bagi waktunya, ucap perempuan itu. Aisyah mencoba menahan emosi. Bu, saya tetap urus anak-anak. Saya jualan cuma pagi, sebelum mereka bangun, jawab Aisyah. Alasan, ibu gak suka istri Arman keluyuran, kata Bu Ratna lagi. Aisyah hanya bisa memejamkan mata menahan sabar. Malamnya, Aisyah menangis di dapur sambil mencuci piring. Tangannya dingin, matanya bengkak. Ia mulai merasa lelah bukan hanya fisik, tapi juga jiwanya. Sebelum tidur, Aisyah berbisik pada anak-anaknya. Nak, kalau kalian besar nanti, tolong jangan biarkan perempuan yang kalian sayang merasa sendirian. Jangan biarkan dia berjuang sendiri seperti mama. Kamu juga Raina. Kelak kalau punya suami, dukung suamimu. Perhatikan dia dengan baik. Dan komunikasikan semuanya. Jangan pendam sendiri. Lalu Aisyah mencium ketiga anaknya bergantian. Beberapa tahun berlalu. Anak-anak Aisyah sudah tumbuh semakin besar. Raffi sudah duduk dengan seragam SD. Raina merapikan buku TK-nya. Dan Raka menangis meminta digendong. Mama, sepatuku mana? Ucap Raffi bersuara keras. Ma, pensilku hilang lagi. Raina ikut ribut. Sementara itu Raka semakin keras menangis. Aisyah berlarian dari satu anak ke anak lain. Ke kamar, ke dapur, ke ruang tamu, ke teras, mencari apa yang dia butuhkan.
Bahkan barang pun tak ada di situ, tapi dia ke sana. Tubuhnya gemetar menahan lelah. Sabar ya, sebentar mama cari dulu, jawab Aisyah. Tak hanya urusan anak, yang setiap pagi selalu ribut, urusan uang sekolah juga menjadi masalah. Siang harinya, Aisyah memberanikan diri bicara lagi pada Arman. Mas, ini ada daftar kebutuhan sekolah anak-anak, buku, seragam tambahan, sama uang kegiatan. Aisyah mengajukan proposalnya pada Arman. Ia serahkan selembar kertas pada suaminya itu. Arman mendengus. Kenapa banyak banget? Kamu ini nggak bisa atur uang ya? Bukannya mencari solusi atau memberikan uangnya, Arman malah menyalahkan Aisyah. Ya, lagi-lagi Aisyah yang ia salahkan. Aisyah mencoba menahan air mata. Mas, ini memang kewajiban sekolah. Aku udah berusaha jualan, tapi tetap kurang. Ya, setelah bertahun-tahun pun, Aisyah akhirnya tetap jualan. Mencoba mencari tambahan. Namun, bukannya cukup, keadaannya malah tetap sama. Malahan, Arman semakin mengurangi uang belanja Aisyah dengan alasan Aisyah sudah berjualan. Ya udah, pakai uangmu sendiri. Jangan ngandelin aku terus. Jawaban Arman membuat Aisyah sangat terkejut. Ya sekarang ini, Arman terlihat malah mengandalkan Aisyah. Dia semakin tak bertanggung jawab terhadap keluarga kecilnya itu. Beberapa kali Aisyah dipanggil guru karena telat membayar uang sekolah. Malamnya, ia menangis sendirian di kamar mandi. Tangannya memukul-mukul dadanya sendiri. Kenapa aku gak bisa bahagiain anak-anakku? Kenapa aku selalu salah? Katanya lirih di tengah isak tangisnya. Rania yang masih kecil sempat mengetuk pintu. Mama kenapa? Kok nangis? Tanya gadis kecil itu polos. Aisyah buru-buru menghapus air mata, lalu keluar dengan senyum palsu. Enggak sayang, Mama cuman kecapean. Yuk tidur. Ia gendong Rania, diajaknya ke dalam kamar, lalu menidurkannya. Apa yang dirasakan Aisyah semakin dalam. Suatu malam, Aisyah merasa tubuhnya begitu berat. Ia duduk di sudut kamar, menatap kosong ke arah dinding. Arman yang baru pulang melihat sekilas. Kamu kenapa? Aisyah menoleh pelan. Mas, aku capek banget. Rasanya aku sendirian. Jawabnya dingin, dengan suara yang begitu lemah. Arman hanya menghela napas. Ya sudah, tidurlah. Besok juga sembuh, kata Arman enteng. Tak mengerti sedikit pun apa yang dirasakan oleh Aisyah. Aisyah tersenyum pahit. Iya, besok juga sembuh, jawabnya. Jawaban itu terdengar biasa, namun sebenarnya sangat menusuk bagi siapapun yang memahaminya. Sebelum tidur, ia memeluk ketiga anaknya erat-erat. Nak, maafin Mama ya, kalau Mama sering nangis. Mama cuma ingin kalian sekolah setinggi-tingginya. Jangan pikirin Mama kuat kok. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Anak-anak kecil itu belum paham, tapi pelukan Aisyah malam itu terasa begitu erat. Seperti pelukan seseorang yang takut kehilangan dirinya sendiri. Di aula sekolah dasar, Raffi berdiri di atas panggung, menerima piala juara kelas. Wajahnya berseri-seri, menoleh mencari sosok Aisyah di antara kerumunan orang tua. Mama lihat, aku juara 1, teriaknya ceria sambil mengangkat piala. Aisyah meneteskan air mata, ia bertepuk tangan sekuat tenaga. Masya Allah nak, Mama bangga sekali sama kamu, katanya. Namun di sebelahnya, Arman hanya menatap dingin. Ya baguslah, semoga gak cepat puas, ucapnya singkat, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Rania pun tak kalah cerdas. Beberapa bulan kemudian, Raina mendapat juara piagam lomba menggambar tingkat kecamatan. Ia berlari kecil menghampiri Aisyah. Ma, Rania juara 3, Mama seneng gak? Tanya gadis kecil itu. Matanya berbinar, menatap wajah ibunya. Aisyah tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Seneng banget sayang, Mama selalu bangga sama kalian, jawab Aisyah sambil mengelus lembut pipi Rania. Bu Ratna yang baru pulang entah dari mana justru berkomentar sinis. Ah, juara 3 doang kok bangga, gak ada artinya, ucap perempuan tua itu. Ya bukannya memberi dukungan pada cucunya, dia malah mematahkan semangat Rania. Aisyah menunduk, menahan tangis.
Tapi Rania yang masih kecil hanya terdiam, tidak mengerti kenapa kebahagiaan selalu diremehkan. Ia selalu merasa keberhasilan yang dia raih tak pernah dihargai oleh neneknya itu. Waktu terus berlalu. Kini ketiga anak itu sudah sekolah semua. Aisyah semakin sibuk menyiapkan kebutuhan mereka. Ia tetap berjualan kue, bahkan menerima cucian dari tetangga untuk menambah penghasilan. Ya, Aisyah semakin berjuang sendiri. Tak hanya soal perasaan, tapi soal keuangan pun juga sama. Hal itu membuat tubuh Aisyah semakin kurus. Malam-malam sering dihabiskan dengan sakit kepala hebat. Kadang ia termenung lama, menatap kosong ke arah langit-langit. Suatu malam, Raffi menghampiri ibunya yang duduk di dapur. "Mah, kenapa mama sering nangis? Apa mama gak sayang sama kita lagi?" tanya Raffi. Aisyah langsung memeluk Raffi erat. "Jangan bilang gitu, nak. Mama sayang kalian lebih dari apapun. Mama cuma capek aja," jawab Aisyah lembut. Raffi mengangguk, meski matanya berkaca-kaca. "Kalau gitu biar aku yang bantu cuci piring ya, Mah." Ya, Raffi pikir mamanya lelah dengan pekerjaan rumah. Aisyah tersenyum getir. "Kamu masih kecil, sayang. Belajar saja yang rajin. Itu sudah cukup buat mama bahagia," kata Aisyah. Malam selanjutnya, Aisyah mencoba bicara lagi dengan Arman. "Mas, aku gak kuat kalau semua dipendam sendiri. Aku butuh kamu. Sekali saja dengerin aku," pinta Aisyah. Suaranya lirih, namun begitu menusuk. Arman menoleh sebentar. "Syah, kamu ini terlalu lebay. Aku capek kerja. Jangan bikin masalah baru," katanya. Hati Aisyah runtuh. Ia merasa seperti berbicara pada tembok. Setelah Arman tidur, Aisyah duduk di tepi ranjang, menangis tanpa suara. "Ya Allah, aku cuma ingin dicintai, dihargai. Kenapa rasanya aku gak pernah cukup?" Ucapnya mengadu pada Sang Maha Pemilik hati. Aisyah yang yatim piatu membuat dia tak tahu harus mengadu pada siapa. Dia punya saudara, tapi sangat jauh. Aisyah di Pulau Jawa dan saudaranya di Pulau Sumatera. Dan karena jarak itu, mereka tak begitu dekat, sehingga tak mungkin Aisyah bercerita pada saudaranya. Yang dia miliki hanyalah anak-anak dan suaminya. Tapi suami pun tak peduli padanya. Pagi itu, rumah seperti biasa, dipenuhi keributan kecil. Rania berlarian mencari dasinya, Raffi terlambat mengerjakan PR, sementara Raka menumpahkan susu ke lantai. "Astagfirullah, jangan ribut terus, mama pusing." Suara Aisyah meninggi tanpa dia sadar. Anak-anak terdiam, menatap ibunya dengan mata ketakutan. Rania mendekat pelan. Maaf, Mah. Rania gak sengaja." Saat melihat wajah anak-anaknya yang ketakutan, Aisyah langsung tersadar. Air matanya jatuh deras. Ia berlutut, memeluk mereka erat. "Maafin Mama. Mama gak boleh marah kayak tadi. Mama sayang kalian. Sayang banget. Maafin Mama. Mama gak sengaja," katanya. Ketiganya menangis dalam pelukan ibunya. Itu bukan pertama kali Aisyah kehilangan kendali. Tapi selalu ada penyesalan yang menghantam hatinya setelahnya. Di malam hari, Aisyah duduk di dapur yang remang. Tangannya menggenggam gelas teh yang sudah dingin. Pandangannya kosong. "Kalau aku hilang, mungkin gak ada yang peduli," gumamnya lirih. Tiba-tiba suara kecil terdengar. "Mama." Raffi berdiri di pintu. "Kenapa Mama ngomong sendiri?" Aisyah buru-buru mengusap air mata. "Enggak sayang, Mama cuma mikirin besok bikin kue apa," jawabnya berbohong. Raffi menatap ibunya dengan wajah cemas. Ia terlalu kecil untuk mengerti, tapi cukup peka untuk tahu ada sesuatu yang salah. Di hari berikutnya, Aisyah memberanikan diri bicara lagi. "Mas, aku butuh teman cerita. Aku sering pusing, sering rasa gak kuat. Aku takut, aku sakit," katanya mengadu pada Arman. Arman meletakkan rokoknya di asbak, lalu menatapnya sebentar. "Syah, kamu ini kenapa sih? Jangan kebanyakan drama. Kalau capek ya tidur, kalau sakit ya minum obat. Simple," ucapnya santai. Sama sekali tak peduli. Bahkan tak ada perasaan yang aneh di hatinya. Dia menganggap semua enteng dan biasa. Dia berpikir malah Aisyah yang lebay dan terlalu berlebihan. Air mata Aisyah jatuh tanpa bisa ditahan.
Mas, aku cuma pengen kamu peluk aku sekali saja, biar aku ngerasa gak sendirian, ucapnya lirih. Tapi Arman sudah memalingkan wajahnya ke ponsel lagi. Udah ah, aku ngantuk. Katanya ngantuk, tapi malah main ponsel. Ya begitulah seorang Arman. Selalu banyak waktu untuk ponsel kecilnya itu. Tapi, tak pernah ada waktu untuk Aisyah istrinya. Yang sudah mengurusnya, menyiapkan segala keperluannya, merawat ibunya, merawat rumahnya ini. Tak pernah seorang Aisyah diperdulikan oleh Arman. Malam semakin larut. Setelah semuanya tidur, Aisyah berdiri di depan cermin. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, matanya sembab. Ia nyaris tak mengenali dirinya sendiri. Bahkan, tak pernah ada lagi satu alat makeup pun yang menempel di wajahnya itu. Entah sudah berapa tahun. Siapa aku sekarang? Bisiknya pelan. Aku istri yang gagal, ibu yang gak sempurna, menantu yang selalu salah. Ucapnya pada dirinya sendiri. Terus menatap cermin, air matanya mengalir deras. Ia memukul dadanya sendiri, berharap rasa sesak itu hilang. Tapi semakin dipukul, semakin terasa kosong. Suatu pagi, Aisyah sedang menyiapkan sarapan. Tiba-tiba tangannya gemetar hebat. Sendok jatuh. Minyak panas hampir mengenai kakinya. Ia terduduk di lantai. Napasnya sesak. Rania yang sudah SMP berlari menghampiri. Mama kenapa? Jangan bikin aku takut. Aisyah menatap putrinya dengan mata kosong. Lalu tiba-tiba tertawa kecil yang terdengar aneh. Gak apa-apa sayang. Mama cuma capek. Jawab Aisyah lembut. Namun suara itu begitu mengerikan di telinga Rania. Malamnya, Raffi yang sudah SMA mendekati ibunya. Mah, kenapa mama makin kurus? Kalau mama sakit, bilang aja, jangan pura-pura kuat. Ucap Raffi lembut, kemudian memeluk ibunya. Aisyah tersenyum samar, membelai rambut anak sulungnya lembut. Raffi melepaskan pelukannya. Raffi, mama gak apa-apa. Mama harus kuat. Kalau mama jatuh, siapa yang jagain kalian? Jawab Aisyah. Raffi menggenggam tangan ibunya erat. Kalau mama jatuh, aku yang jagain mama. Janji. Jadi jangan bohongin aku lagi, Ma. Kata Raffi. Aisyah tak kuasa menahan tangis. Ia memeluk anaknya seerat mungkin. Tuhan, terima kasih sudah kasih aku anak-anak sebaik ini. Ucap Aisyah sambil menatap ke langit. Beberapa hari kemudian, Aisyah duduk di kamar dengan pandangan kosong ke dinding. Raka yang kini sudah SMP masuk dan melihat ibunya bergumam pelan. Kalau mama hilang, mungkin kalian akan lebih bahagia. Mah, jangan ngomong gitu. Raka langsung berlari memeluk ibunya, menangis sejadi-jadinya. Kalau mama gak ada, aku yang gak bisa hidup, Mah. Jangan tinggalin aku, kata Raka. Tangis anak bungsunya membuat Aisyah akhirnya sadar. Ia sudah melewati batas. Malam itu, Raffi dan Rania mendesak Arman. Pak, mama sakit, bukan sakit biasa. Mama butuh pertolongan, kata Raffi tegas. Iya, Pak. Mama sering nangis sendiri, kadang ngomong hal-hal aneh. Sambung Raina. Arman terdiam. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat cemas. Serius segitunya? Tanya Arman. Papa gak pernah lihat karena papa gak peduli. Raffi membentak, matanya berkaca-kaca. Kalau papa terus cuek, mama bisa kenapa-napa. Lanjut Raffi lagi. Arman menunduk, merasa ditampar oleh kata-kata anaknya. Beberapa hari kemudian, Aisyah resmi dibawa ke rumah sakit jiwa. Dokter mendiagnosa depresi berat yang dibiarkan terlalu lama. Saat pintu ruang rawat menutup, Aisyah sempat menoleh ke arah anak-anak. Maafkan mama gak sekuat yang kalian kira. Anak-anak menangis histeris, sementara Arman berdiri kaku, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Sudah 6 bulan Aisyah dirawat. Kondisinya stabil, tapi ia sering menatap kosong, bahkan tak selalu mengenali orang-orang di sekitarnya. Hari itu Arman duduk di kursi tunggu rumah sakit. Wajahnya kusut, tubuhnya kini lebih kurus, langkahnya sering goyah. Sejak sebulan terakhir, ia divonis mengidap stroke ringan. Raffi menghampiri menatap ayahnya dengan dingin. Papa sakit ya? Kenapa gak cerita? Tanya Raffi datar. Arman menghela napas berat. Apa gunanya?
Papa dulu gak pernah ada buat mama. Sekarang sakit begini, siapa juga yang peduli? Jawab Arman. Raffi mengepalkan tangan. Papa sadar gak? Semua ini terjadi karena papa selalu cuek. Mama berjuang sendirian bertahun-tahun. Papa baru sadar sekarang, setelah mama seperti ini. Kata Raffi, berusaha menahan amarah, yang akhirnya meledak juga. Arman tertunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Papa salah nak, papa terlalu buta. Papa kira dengan cari uang semua cukup. Padahal yang paling dibutuhkan mama cuma papa ada di sisinya. Kata Arman di sela isak tangisnya. Di saat Arman larut dalam rasa bersalahnya, perawat memanggil. Pak Arman, boleh masuk sebentar? Istri bapak sedang tenang. Ucap perawat. Arman melangkah pelan masuk. Di dalam, Aisyah duduk di ranjang, menatap keluar jendela dengan senyum samar. Syah, ini aku, Arman. Suaranya bergetar. Aisyah menoleh perlahan, matanya kosong. Bapak, siapa ya? Aisyah bertanya. Ya, dia tak lagi mengenali Arman suaminya. Arman tersentak, dadanya terasa dihantam. Ia jatuh berlutut di samping ranjang, menggenggam tangan istrinya. Syah, ini aku, suamimu. Maafkan aku bodoh. Aku gak pernah jaga kamu. Kata Arman. Air matanya semakin deras mengalir. Raut penyesalan di wajahnya sangat terlihat jelas. Aisyah hanya tersenyum tipis, lalu kembali menatap keluar jendela. Langit hari ini cerah ya. Anak-anak pasti senang main di luar. Lagi-lagi, air mata Arman mengalir deras. Setelah mendengar ucapan istrinya, penyesalan itu kini terasa begitu menyiksa. Beberapa minggu kemudian, Arman pulang ke rumah sendirian. Anak-anak sibuk kuliah dan sekolah. Rumah itu sunyi. Tak ada suara Aisyah di dapur. Tak ada tawa anak-anak kecil seperti dulu. Ia duduk di kursi ruang tamu, memandang foto keluarga. Suaranya serak berbisik. Syah, maafkan aku. Aku baru sadar. Rumah ini hampa tanpa kamu. Aku sakit. Aku kesepian. Dan aku pantas dapat semua ini. Tahun demi tahun terus berlalu. Raffi berhasil lulus kuliah kedokteran. Rania meraih gelar sarjana ekonomi. Dan Raka menyusul menjadi insinyur. Mereka bertiga tumbuh menjadi anak-anak yang sukses. Meski masa kecil mereka penuh luka. Di setiap pidato kelulusan, satu nama selalu disebut dengan suara bergetar. Semua ini berkat Mama yang selalu berjuang buat kami. Dan setelahnya, selalu ada tangis yang menyiratkan bahwa mereka sangat merindukan sosok itu. Namun saat ini, mereka harus saling berjauhan karena Aisyah tak lagi mengenali ketiga anaknya. Kunjungan ketiga anak Aisyah ke rumah sakit. Ya, hampir setiap hari, Raka, Rania, dan Raffi selalu berkunjung ke rumah sakit. Itu adalah hal rutin yang mereka lakukan setiap hari. Mah, lihat, aku sudah jadi dokter sekarang. Aku bisa rawat mama sendiri, kata Raffi sambil menggenggam tangan ibunya. Air mata juga jatuh di pipi Raffi. Mah, aku kerja di perusahaan besar sekarang. Semua hasil kerja ini buat mama. Buat buktiin kalau mama gak pernah gagal. Kini Raina yang berucap sambil menahan tangis. Namun pada akhirnya jatuh juga. Raka ikut memeluk ibunya. Aku insinyur sekarang mah. Dulu mama yang selalu bilang aku pintar. Aku cuma pengen mama bangga. Raka pun tak dapat juga menahan tangisnya. Ia memeluk ibunya semakin erat. Bahkan baju Aisyah sampai basah dengan air matanya. Aisyah menatap mereka bergantian. Tersenyum samar. Air matanya jatuh meski bibirnya hanya berucap pelan. Anak-anak mama hebat, hebat sekali. Meski pikirannya tak sepenuhnya pulih, rasa cintanya pada anak-anak masih tersisa. Walau terkadang Aisyah lupa mana Raka, mana Raffi, mana Raina. Dan juga seringkali Aisyah tak mengenali siapa mereka bertiga. Akhir penyesalan Arman. Di rumah, kondisi Arman semakin menurun. Stroke-nya makin parah. Tubuhnya tak lagi kuat. Suatu malam, ia terbaring di ranjang, ditemani foto Aisyah di meja samping. Dengan suara bergetar, ia berbisik sendirian. Syah, maafkan aku baru sadar.
Semua kebahagiaan yang aku punya datangnya dari kamu. Tapi aku yang menghancurkanmu. Air matanya jatuh. Dalam kesepian, ia menutup mata untuk terakhir kali. Arman pergi dalam penyesalan mendalam, tanpa pernah benar-benar mendapatkan maaf dari istrinya. Pemakaman Arman dilaksanakan sederhana, hanya dihadiri anak-anak dan beberapa kerabat. Aisyah dibawa oleh perawat, duduk diam di kursi roda, tatapannya kosong ke arah liang lahat. Rania berbisik di telinga ibunya, "Mah, papa sudah pergi, tapi kami masih punya mama. Kami akan jaga mama seperti mama selalu jaga kami dulu." Aisyah menoleh sebentar, lalu menangis tanpa suara. Air matanya jatuh perlahan, membasahi pipinya. Raffi, Rania, dan Raka saling menggenggam tangan di samping ibunya. Meski hidup mereka penuh luka, mereka tahu suatu hari cinta seorang ibu akan selalu hidup. Bahkan ketika dirinya hancur karena pengorbanan yang terlalu berat, seorang ibu akan tetap menyayangi anaknya. Bunda, jujur, aku sampai nangis cerita ini. Kalau bunda-bunda dengernya gimana? Sumpah sedih banget pun. Aku ngerasa kalau aku yang jadi si Aisyah gimana? Apa aku sanggup? Sumpah gak kuat banget. Aku sampai nangis berkali-kali bun bawain cerita ini. Oke lah bunda, pesan hari ini bagi para suami tolong perhatikan istri kalian. Jangan sampai kalian menyesal seperti Arman. Karena penyesalan itu selalu datang di belakang, bukan di depan. Jadi, selagi sehat dan masih sama-sama, perhatikan, jaga komunikasi, dan saling menghargai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.